Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakra, selamat datang di Potmara, podcast Bapema Cakrawala. Perkenalkan, saya Tania sebagai host hari ini. Di episode kali ini, kita akan membuka pintu pembicaraan yang sangat penting dalam mengenai masalah salah satu isu yang tidak bisa terlupakan, maksudnya tidak bisa diabaikan, yaitu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, kami sebagai tuan rumah podcast ini berkomitmen untuk memberikan ruang yang aman, mendengarkan pengalaman, dan memperkuat suara-suara yang selama ini terpendam. Bersama-sama kita akan menggali fakta, mengarahkan pikiran, dan membahas upaya-upaya yang nyata mengenai kekerasan seksual, serta mengadvokasi atau mengedukasi teman-teman untuk kekerasan seksual ini. Nah, kita sudah mengundang Ibu siapa? Bisa perkenalkan. Saya Puan Dinavia Yunan, SHMH, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Unit Layanan Kekerasan Seksual dan Perundungan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kita akan membahas tentang kekerasan seksual dengan Ibu Puan yang selaku Ketua dari Unit Laporan Kekerasan Seksual dan Perundungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya, terima kasih kepada Bapema Cakrawala ya yang sudah menyediakan waktu dan tempatnya untuk diadakannya podcast ini pada hari ini. Saya Puan Dinavia Yunan SHMH ya, sebetulnya saya dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tapi sekarang juga sekaligus sedang menjabat sebagai Ketua Unit Laporan Kekerasan Seksual dan Perundungan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi sebetulnya unit ini sudah terbentuk sejak tahun 2021. Iya, sudah terbentuk sejak 2021, tapi kita baru kemudian melakukan pergerakan secara efektif 2 tahun belakangan ini. Berarti itu. Ibu kalau boleh tahu nih Bu, dari sisi Ibu nih, kan kita masih membahas tentang pelecehan seksual. Menurut Ibu, pelecehan seksual itu menurut Ibu pribadi apa sih Bu? Sebetulnya kenapa kemudian pelecehan seksual atau kekerasan seksual sebetulnya ya? Karena pelecehan seksual termasuk di dalam kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual di lingkungan universitas atau perguruan tinggi menjadi concern yang sebetulnya yang sangat serius diperhatikan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan ya, Kemendikbudristek ya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian muncul Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kemudian Rektor UMJ mengambil inisiasi untuk membentuk suatu peraturan rektor nomor 918A terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi sebetulnya concernnya sudah ada tuh di dalam peraturan menteri, kemudian turun di dalam peraturan rektor. Mengapa menjadi concern yang utama? Karena sebetulnya ternyata fakta di lapangan membuktikan bahwa hasil survei dan riset yang sudah dilakukan membuktikan bahwa banyak sekali tindakan kekerasan seksual gitu ya yang ternyata dilakukan di dalam lingkungan universitas. Ya, padahal seharusnya universitas menjadi tempat ruang aman untuk kita belajar gitu ya. Jadi kemudian dirumuskanlah peraturan perundang-undangan yang menjamin tentang keamanan para sivitas akademika, bukan hanya mahasiswa ya. Jadi tujuannya bukan hanya kepada mahasiswa tapi ke seluruh sivitas akademika, baik itu dosen, tendik, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Ya, bahkan di dalam peraturan menteri itu menyebutkan warga yang berada di dalam lingkungan universitas juga termasuk di dalam cakupan peraturan tersebut. Jadi kekerasan seksual itu sebetulnya ya suatu perbuatan sebetulnya. Ya, ini karena bicara soal
pengertian atau definisi tentang kekerasan seksual yang dirumuskan di dalam peraturan rektor dan peraturan menteri, maka harus tidak boleh salah tuh ya. Jadi kalau didefinisikan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan sebetulnya yang merendahkan, menghina gitu ya, atau menyerang terhadap tubuh seseorang ya, yang berkaitan dengan keinginan seksual atau hasrat seksual ya, dan atau fungsi reproduksi seseorang sebetulnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi itu adalah suatu perbuatan yang merendahkan, menghina atau menyerang gitu ya, berkaitan dengan tubuh gitu seseorang dan punya hasrat seksual gitu, yang dilakukan dengan baik itu dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan ya, baik secara fisik maupun non fisik. Jadi cakupannya luas tuh di dalam pengertian itu, di dalam definisi itu, dan juga dirumuskan di dalam peraturan rektor UMJ, dia harus bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan. Yang artinya harus ada ketimpangan relasi kuasa di sana. Ya, ada pihak yang dominan mempunyai kekuasaan gitu ya, menguasai seseorang yang jauh lebih lemah dibandingkan dia. Ya, kalau di dalam ruang lingkup universitas tentu saja relasi kuasa biasanya terlihat dari antara dosen, skemanya ya. Skemanya itu adalah antara dosen dengan mahasiswanya misalnya. Atau skemanya adalah kakak tingkat ya, senior dengan juniornya kalau dalam mahasiswa, hubungan mahasiswa. Atau di dalam hubungan tendik misalnya tenaga kependidikan, pimpinan atau atasan dengan bawahannya. Jadi ada ketimpangan di sana sehingga yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya untuk kemudian memperdaya yang lemah tadi dan dimanfaatkan secara untuk keinginan seksual itu ya. Jadi itu yang dirumuskan sebetulnya, yang tentu saja akan mengakibatkan penderitaan gitu ya, kesengsaraan fisik baik psikis, fisik maupun psikis, kerugian secara ekonomi, sosial dan atau budaya terhadap si korban. Jadi sebetulnya itu gambaran daripada definisi kekerasan seksual itu yang didefinisikan di dalam peraturan rektor. Nah, kita juga mau bahas nih, kan sekarang kan banyak nih ya berita-berita kayak telah terjadinya pelecehan seksual di universitas ini. Nah, itu pihak dari UMJ ini membentuk unit pelaporan ini karena telah maraknya itu, atau memang dari UMJ ini memang sudah ada beberapa kasus gitu. Jadi sebetulnya terbentuknya unit ini tadi ya karena concern daripada kementerian, kemudian ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka kemudian rektor juga mengeluarkan peraturan rektor. Tapi sebetulnya karena memang fenomena ini sedang ramai diperbincangkan ya, karena beberapa kasus yang viral kemudian seperti gunung es dia, yang awalnya hanya berada di bawah saja, lama-lama dia mulai keluar tuh, mulai mencuat ke permukaan ya. Maka kemudian di beberapa universitas di Indonesia misalnya mulai muncul satu persatu. Jadi satu dulu mengungkapkan kasusnya viral, rame, kemudian menyebabkan yang lain-lain mulai berani nih untuk menceritakan. Jadi awalnya seperti itu. Dan memang karena ini sudah mulai ramai dan viral, dan kita mulai sadar bahwa sebetulnya ternyata banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam lingkungan universitas atau perguruan tinggi, sehingga unit ini keluar untuk dibentuk untuk menjawab itu ya. Memang sampai hari ini belum ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sampai pada tahap pelaporan. Jadi saya garis bawahi ya bahwa belum adanya itu karena belum ada yang melaporkan. Tapi kalau ada atau tidak tindakan kekerasan seksual gitu ya, dalam faktanya survei yang sudah kita lakukan ada gitu ya. Mungkin teman-teman juga beberapa ada yang curhat ya, sesama mahasiswa mungkin akan lebih kedekatan, kemudian mau menceritakan apa yang dialaminya. Tapi sebetulnya ada, jadi ada gitu, tapi tidak sampai tahap pelaporan secara resmi di dalam lembaga unit ini
gitu ya. Jadi kalau dikatakan nggak ada laporan berarti UMJ aman, nol gitu ya, nol kasus dari kekerasan seksual. Sebetulnya dikatakan nol karena memang tidak ada yang melaporkan secara resmi. Tapi beberapa kejadian terjadi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak sampai pada pelaporan secara resmi gitu di dalam lembaga. Kalau untuk misalnya ada teman-teman mahasiswa yang takut untuk melaporkan, itu menurut Ibu tuh faktor yang membuat dia takut itu apa sih, Bu? Jadi karena tadi ya, karena kejadiannya berada di lingkungan universitas gitu ya, fenomena yang ada di masyarakat pun selama ini ketika kita bicara soal kekerasan seksual biasanya masyarakat itu memberikan tanggapan victim blaming. Iya, yang justru malah menyalahkan korban. Iya, itu seringkali itu terjadi kalau bicara soal kekerasan seksual. Maka yang pertama kali ditanya adalah biasanya nih ya, kalau perempuan menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang ditanya adalah waktu kejadian kamu pakai baju apa? Seolah-olah pakaian yang dia pakai gitu ya merupakan penyebab dari kekerasan seksual yang dia terima gitu. Jadi pandangan itu tuh yang kemudian akhirnya membuat para korban kalau saya melapor nanti justru saya yang disalahkan gitu ya. Atau misalnya terjadi kekerasan seksual pada saat di luar kampus atau di dalam kampus pada malam hari misalnya. Kemudian nanti yang ditanya pada saat dia menceritakan telah terjadi kekerasan seksual, nanti tanggapannya adalah salah sendiri. Kenapa pulang kuliah sampai malam-malam gitu ya. Biasanya gitu tuh di masyarakat itu tidak bisa ditampilkan. Jadi victim blaming yang selama ini menjadi budaya kita itu membuat para korban kemudian enggan untuk melaporkan. Nah, kalau dalam konteks universitas kerap kali mereka juga merasa tertekan dengan beban yang seolah-olah kalau saya melaporkan nanti justru institusi ini nama baiknya yang akan rusak. Banyak yang dipertaruhkan nama baik, misalnya kalau seandainya dosen sebagai pelaku, nama baik dosennya gitu ya yang dipertaruhkan. Kalau kejadiannya melibatkan tadi di dalam lingkungan universitas, maka nama baik institusi Universitas Muhammadiyah inilah yang kemudian menjadi pertaruhan. Nah, kemudian membuat mereka enggan untuk melaporkan gitu. Atau beberapa kasus yang sudah terjadi bahkan viral yang kita ketahui pertama kali muncul dan viral banget kan itu di Unri ya. Ya, yang pada saat itu viral. Bahkan dosen yang pada waktu itu diindikasikan sebagai pelaku mengancam akan melaporkan balik si korban. Jadi membuat kemudian kalau nanti saya menjadi korban dan saya melaporkan bisa-bisa justru malah berbalik kepada saya sebagai korban. Jadi mungkin itu yang kerap kali menjadi bahan pertimbangan para korban untuk tidak melaporkan atau tidak berani untuk menyuarakan apa yang dialami oleh mereka. Kalau untuk unit laporan kekerasan seksual dan perundungan ini bagaimana Bu mekanismenya, misalnya ada mekanisme dan penanganannya untuk misalnya ada yang melaporkan itu dari pihak unit laporan kekerasan seksual dan perundungan ini gimana cara menangani dan mekanismenya itu bisa sharing ke. Jadi sebetulnya unit ini tuh ruang lingkupnya bukan hanya terhadap pada penanganan ketika sudah terjadi baru kita turun gitu ya, bukan, tapi mulai dari pencegahan. Jadi pencegahannya juga menjadi ruang lingkup daripada si unit ini gitu ya. Pencegahannya tuh bisa melalui ini yang sedang kita lakukan ya, sosialisasi terhadap mahasiswa UMJ misalnya. Kalau seandainya teman-teman mengetahui atau bahkan menjadi korban secara langsung dari tindakan kekerasan seksual di lingkungan UMJ, maka bisa datang langsung ke ULKSP. Letaknya ada di gedung BC ya, Business Center lantai 2 ya, di lantai 2 boleh datang langsung ke ruangan ketemu dengan kami gitu ya untuk melaporkan, atau bisa melalui hotline WhatsApp. Ya, melalui hotline WhatsApp yang sudah disediakan. Nanti bisa bisa ditaruh ya
di deskripsi box apa di deskripsi lah ya. Jadi bisa nanti teman-teman lihat nomor WhatsApp-nya, nomor teleponnya yang akan segera langsung direspon oleh pihak ULKSP. Atau bisa juga mengunjungi website kita, website resmi kita yang di dalam website tersebut kita cantumkan link yang akan terhubung langsung pada Google Form. Ya, akan terlink langsung dengan Google Form yang sudah kita sediakan untuk kemudian diisi. Biasanya berisikan nama, identitas, ya, kemudian kronologi singkat daripada kejadian tersebut, siapa yang terindikasi sebagai pelaku dan lain sebagainya, itu bisa diisi, masuk ke ULKSP, baru kemudian 3 kali 24 jam kita akan segera merespon hal tersebut. Jadi laporan yang masuk dulu melalui tahap-tahap tadi, bisa secara langsung, bisa secara media-media yang sudah kami sediakan. Atau setelah itu gitu ya, setelah dilaporkan, maka kita akan langsung menerima laporan tersebut dan melakukan dokumentasi juga verifikasi data. Ya, verifikasi, dokumentasi dan verifikasi. Tadi melengkapi bukti-bukti misalnya. Bukti awal ya, tapi bukti awal yang bisa kemudian dikumpulkan. Jadi kita menanyakan, misalnya memanggil para pihak, ya, itu juga bisa dilakukan untuk kemudian meminta keterangan, betul tidak keterangannya bersesuaian tidak nih antara si korban kemudian si saksi dengan si pelaku misalnya, seperti itu. Nah, setelah kita lakukan verifikasi data, maka laporan lengkap daripada kronologis dan dugaan terjadinya kekerasan seksual tersebut kita akan laporkan ke pimpinan. Jadi ULKSP itu sebetulnya unit penerimaan laporannya saja. Ya, jadi setelah masuk kita cari bukti awal, kemudian kita verifikasi datanya. Setelah menjadi laporan kita akan kirimkan ke pimpinan. Dalam hal ini Warek 4. Ya, Warek 4 yang nanti akan berkoordinasi dengan rektor dan akan melaksanakan sidang secara terbatas dengan komisi etik yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nanti mereka lah yang akan bersidang, merumuskan rekomendasinya apa, sanksinya apa, gitu ya. Tapi ULKSP tetap berjalan. Jadi bukan hanya sekedar penerimaan laporan ya, kita juga harus melakukan pendampingan. Ya, jadi dari mulai pelayanan, pemeriksaan, kemudian perlindungan. Ya, kalau dibutuhkan misalnya dia sangat merasa takut gitu ya atas kejadian yang telah menimpa dia, maka ULKSP menyediakan perlindungan terhadap si korban. Kemudian kita juga pemulihan, misalnya mereka butuh pelayanan kesehatan secara darurat, secara cepat, maka kita langsung mengadakan kerjasama misalnya, atau memanggil pihak yang berkaitan dengan layanan kesehatan untuk memberikan tindakan terhadap si korban yang dibutuhkan, gitu ya. Kemudian pendampingan, kita juga melakukan pendampingan. Jadi selama proses berjalan, meskipun laporannya sudah dilimpahkan kepada komisi etik, tapi kita tetap melakukan pendampingan terhadap korban supaya dia merasa aman, ya, bisa melakukan pendampingan, bimbingan konseling misalnya, sampai pada bimbingan kerohanian. Ya, jadi kita tuh yang melakukan pendampingan. Kalau seandainya ini terindikasi sebagai sebuah perbuatan tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan di dalam ranah universitas misalnya, maka pendampingan juga bisa kita lakukan dengan melakukan pendampingan pemberian bantuan hukum terhadap mereka. Jadi meskipun sudah dilaporkan ke kepolisian misalnya, kita sebagai unit ULKSP tidak langsung melepaskan begitu saja. Jadi kita terus melakukan pendampingan sampai dengan selesai, bahkan sampai dengan dilakukannya penindakan, misalnya sanksi, ya, kalau di dalam lingkungan universitas maka komisi etik misalnya memberikan sanksi teguran keras kah gitu ya, atau pencabutan status sebagai warga universitas misalnya gitu ya, atau maka kita melakukan pengawasan terhadap tindakan penindakan tersebut. Buat Ibu, menurut Ibu bentuk-bentuk pelecehan seksual yang biasa terjadi di kampus atau misalnya di luar kampus, buat teman-teman mahasiswa tahu nih apa aja sih, Bu?
Jadi sebetulnya bentuk-bentuk kekerasan seksual itu banyak ya. Secara spesifik kalau tadi kan pengertiannya sudah ya. Iya. Nah, kalau bentuknya secara realnya itu bahkan Komnas HAM itu mengkategorikan atau mengklasifikasikannya sebagai 15 bentuk kekerasan seksual gitu ya. Tapi di dalam yang kemudian bisa kita rumuskan misalnya ya satu perkosaan. Ya. Kalau perkosaan tuh udah jelas tuh ya kekerasan seksual baik itu dengan dia ancaman maupun sudah langsung dengan kekerasan. Jadi memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan. Nah, itu sudah termasuk tuh di dalam perkosaan ya. Kemudian intimidasi seksual ya, termasuk di dalamnya ancaman dan percobaan terhadap pemerkosaan tadi. Kalau intimidasi sosial tuh bisa dilakukan bahkan melalui media sosial. Ya, melalui cyber tuh bisa. Ya kalau seandainya anak-anak mahasiswa ya sekarang kan kita melek teknologi ya pasti semua punya Instagram gitu ya, punya Twitter ya, punya Facebook dan lain sebagainya. Nah kerap kali tuh ketika kita bermain atau berselancar di media-media sosial itu tadi ada aja tuh orang asing stranger yang kemudian iseng kirim DM ke kita gitu ya, DM yang isinya entah itu foto yang tidak senonoh kah gitu ya, padahal tidak ada hubungannya gitu, tidak berteman, tidak saling follow, orang asing aja iseng kemudian mengirimkan itu sering terjadi tuh. Nah itu termasuk dalam pelecehan atau intimidasi seksual di dalam salah satu bentuk daripada kekerasan seksual tuh sebetulnya. Jadi banyak sekali kita sebagai orang awam tidak menyadari bahwa beberapa hal yang kerap kali kita terima atau kita alami itu sebetulnya masuk dalam kategori kekerasan seksual. Ya, kemudian ada pelecehan seksual. Jadi gitu ya, pelecehan seksual merupakan bagian daripada kekerasan seksual. Ya, secara besarnya adalah kekerasan seksual. Salah satu bentuknya adalah pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual sama, bisa secara fisik dan bisa juga secara non fisik. Pelecehan tuh ya kalau fisik oke lah, menyoel misalnya ya lagi jalan terus tiba-tiba iseng ditoel gitu, diusap, diraba dan lain sebagainya, pokoknya aktivitas fisik kalau itu yang ada kaitannya atau nuansa dengan seksual ya. Tapi kalau non fisik ini yang kerap kali nih kita tidak sadari, catcalling. Catcalling tuh ya, kita kadang-kadang merasa tidak nyaman ketika ada segerombolan orang ya sedang nongkrong, kemudian kita lewat, mereka siul-siul ya, panggil hey cantik gitu ya, menggoda-goda, itu termasuk tuh dalam pelecehan seksual non fisik. Sementara kita selama ini menganggap itu mah biasa, mereka bercanda. Ya, padahal itu merupakan bagian daripada pelecehan seksual secara non fisik. Menggoda itu termasuk di dalamnya juga pelecehan secara daring ya, secara online ya, karena kan selama kemarin dengan pandemi itu kita kemudian dipaksa untuk berinteraksi secara online, bahkan perkuliahan juga dilaksanakan melalui aplikasi Zoom misalnya ya, Google Meeting dan lain sebagainya. Nah tindakan yang mereka lakukan meskipun tidak bersentuhan fisik tapi menimbulkan atau terindikasi sebagai pelecehan seksual itu juga termasuk, meskipun dilakukannya tidak secara langsung ya, tidak luring tapi daring, itu juga termasuk. Kemudian eksploitasi seksual, misalnya memaksa seseorang untuk melakukan kegiatan seksual bukan dengan pada dirinya, misalnya seperti itu, jadi dieksploitasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Baik itu mendapatkan keuntungan secara komersil dan lain sebagainya, itu juga dilarang, itu juga termasuk di dalam kekerasan seksual. Kemudian penyiksaan seksual juga termasuk di dalam kekerasan seksual ya, penyiksaan seksual. Juga yang terakhir adalah pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan kehamilan dan pemaksaan aborsi ya, itu juga termasuk di dalam kekerasan seksual. Iya, jadi yang viral kemarin tuh ya di Universitas Jawa Timur ada kan, ya sampai kemudian dia bunuh diri ya karena dipaksa aborsi katanya. Itu juga termasuk di dalam bentuk kekerasan seksual. Jadi kalau seandainya teman-teman mengalami pemaksaan penggunaan kontrasepsi terhadap dirinya gitu ya, kemudian
pemaksaan kehamilan dan pemaksaan untuk melakukan aborsi itu merupakan bagian daripada kekerasan seksual. Gitu. Yang paling kecil yang kerap kali terjadi di dalam kehidupan mahasiswa, misalnya kalau kita bicara soal mahasiswa ya, toxic relationship juga termasuk tuh. Ya, toxic relationship ya, kalau kalian ya anak muda nih, ya saya juga masih muda ya. Jadi kalau mahasiswa tuh biasanya yang punya hubungan atau relationship dengan seseorang, kemudian relationshipnya itu terindikasi sebagai toxic relationship, sebetulnya itu juga termasuk di dalam kekerasan seksual. Ya, kekerasan kan ada kalanya mahasiswa kemudian menjalin hubungan dengan mahasiswa lain. Nah, ketika sudah masuk ke dalam ranah toxic relationship itu kan bentuknya bisa misalnya dia kasar secara fisik, nah itu juga termasuk ya, atau kasar secara verbal, mengintimidasi secara seksual gitu misalnya, nah itu juga termasuk di dalam kekerasan seksual. Jadi hati-hati nih teman-teman mahasiswa, kalau memang mau punya hubungan baik dengan sesama teman, maka ya berhubungannya yang normal-normal saja, yang sesuai dengan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan ya, karena kan kita Universitas Muhammadiyah gitu ya. Nah, tadi kan membahas tentang toxic relationship juga nih. Nah, menurut Ibu untuk korban nih, apakah korban ini hanya perempuan saja atau laki-laki juga bisa? Nah itulah dia, di dalam kekerasan seksual ini kalau kita ya bicaranya kan kekerasan seksual dan perundungan. Jadi sebetulnya tindakan baik kekerasan seksual dan perundungan itu tidak melulu bicara perempuan sebagai korban. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa yang laki-laki ya jadi korban. Jadi tidak dibatasi terhadap korbannya hanya wanita saja. Jadi sekarang ini gitu ya, seiring perkembangannya, maka laki-laki pun kerap kali menjadi korban. Bukan hanya mahasiswi saja, tapi mahasiswa juga sering. Ya, perundungan kan sering kali dialami ya oleh teman-teman yang tidak melulu berjenis kelamin perempuan. Jadi harus, salah satu prinsipnya adalah kesetaraan gender. Harus ada kesetaraan di sana. Artinya tidak kemudian yang menjadi perhatian adalah perempuan, tetapi setara baik perempuan maupun laki-laki punya kemungkinan untuk menjadi korban. Nah, ketika mereka menjadi korban, maka seluruh perlakuannya sama dan dijamin oleh peraturan rektor ini di dalam ruang lingkup UMJ ya, kita bicara soal UMJ. Pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, apa yang bisa dilakukan korban itu untuk pulih misalnya teman-teman yang nonton ini pernah mengalami dan sampai sekarang nih masih belum pulih secara mental ataupun fisik, itu bagaimana Bu menurut Ibu? Ya kalau untuk ya bagian pemulihan mungkin melakukan konseling ya, tapi kalau seandainya teman-teman ya menjadi korban atau sekurang-kurangnya mengetahui adanya kejadian kekerasan seksual atau bahkan menjadi korban sendiri daripada tindakan kekerasan seksual, maka satu pesan yang bisa saya sampaikan adalah laporkan. Bersuara, ayo laporkan. Cari pertolongan. Ya, cari pertolongan. Bisa kalau seandainya teman-teman masih ragu untuk melaporkan ke unit, bisa mencari pertolongan terdekat dari sahabat misalnya, teman, kemudian dosen pendamping akademik kan ada ya, dosen PE misalnya yang nanti akan bisa memberikan saran, masukan apa yang bisa dilakukan. Sampai pada lebih jauh daripada itu bisa melaporkan secara langsung di unit laporan kekerasan seksual. Jadi kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh korban, penanganan apa yang dibutuhkan oleh korban. Kalau tadi dia merasa takut terancam, kita bisa memberikan perlindungan terhadap mereka. Kalau seandainya mereka ingin melaporkan ini secara serius, maka kita bisa melakukan pendampingan terhadap dia sampai minimal jaminannya adalah jaminan ketidakberulangan. Jadi jaminan ketidakberulangan itu adalah hal yang minimal banget yang bisa kita lakukan. Artinya baik si korban maupun pelaku didudukan bersama, kemudian ada semacam perjanjian hitam di atas putih gitu ya, yang menjamin bahwa si pelaku tidak akan melakukan hal serupa dengan si korban, misalnya seperti itu.
Dan jaminan ketidakberulangan itu misalnya ketika dia mengulangi perbuatan tersebut, maka apa yang bisa dilakukan? Sanksi apa yang bisa diberikan? Jadi justru malah akan lebih aman dan terjamin ketika teman-teman ketika mengetahui atau bahkan menjadi korban, ayo suarakan, ayo laporkan dan cari pertolongan dengan segera. Ya, jadi untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, jika memang mengetahui secara langsung gitu ya, melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, bahkan ketika kalian menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual, mari laporkan ya, ayo laporkan, ayo suarakan ya, dan beranikan diri untuk mencari pertolongan. Ya, mencari pertolongan. Nah, kalau di unit ULKSP kita sudah ada Instagramnya ya. Kita juga ada website resmi, ada hotline yang bisa dihubungi gitu ya. Nanti akan segera kita tindak lanjuti. Yang jelas kalian tidak sendirian ya, kalian tidak sendirian, kalian harus berani mengungkapkan apa yang kalian alami supaya bisa dilakukan penanganan secara tepat terhadap teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah datang ke podcast Bapema Cakrawala. Sekian teman-teman untuk podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.